Sudah bukan rahasia kalau sejak lama hati Aurel Hermansyah sudah tertambat pada sosok Atta Halilintar. Bukan rahasia pula jika pasangan yang ingin menikah di usia muda ini telah mantap menyusun rencana menikah pasca pandemi mereda. Sebuah tempat eksotis di Pulau Dewata bahkan disebut-sebut telah disiapkan untuk menjadi saksi peraduan suci dua sejoli ini. Bahkan belum lama, secara khusus orang tua Ami sambil berlibur dan melihat kelayakan tempat untuk pesta pernikahan putri sulungnya dengan Atta. Ya, meski sebelumnya Atta bermimpi bisa menghelat pesta nikah di tengah hiruk pikuk pasar tradisional, sepertinya rencana itu bakal gagal setelah heboh pandemi COVID-19. Karena itu wajar jika keduanya mencari alternatif tempat pesta di Bali maupun Sukabumi. Dua-duanya punya daya tarik eksotisme alam. Tapi apakah mereka akan menghelat pesta nikah di dua tempat berturut-turut? Jawaban itu memang belum bisa dipastikan saat ini. Yang jelas, Ashanty disebut-sebut sudah memberitahukan rencana pernikahan putri sambungnya itu kepada Krisdayanti, ibu kandung Aurel. Tapi kabarnya, Kade kecewa karena rencana itu tidak disampaikan langsung oleh Aurel maupun calon mantunya Atta Halilintar. Aurel mungkin sengaja menitipkan pesan rencana nikahnya lewat Ashanty. Apalagi belakangan hubungannya memanas setelah perang komentar di media sosial. Aduh, nggak pernah beda-bedain anak-anak gitu. Nggak pernah bisa, walaupun sebagai suara perempuan pasti ada kecewa atau kecil hati gitu ya ketika mereka rasanya kok nggak nganggep aku ibunya yang lahirin gitu tuh ada gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu. Yang penting orang mau bilang apa, yang penting cintanya aku selalu sertakan doa mereka dalam doa saya. Hingga kini memang belum ada jalan mediasi. Kade lebih memilih mencurahkan isi hatinya lewat vlog milik Deddy Corbuzier setelah postingan screenshot percakapannya menuai hujatan. Sementara sang kakak Yuni yang digadang-gadang bisa menjadi penengah justru malah ikut memantik keruh dengan memposting kalimat yang langsung diserbu netizen sebagai sindiran pada Ashanty. Bahkan postingan videonya 14 Juni lalu saat kumpul bersama mantan suaminya Henry Siahaan dan istrinya Nur Afni Oktavia dinilai netizen malah makin melebarkan konflik. Kami berdua itu sering datang ke sini karena anak-anak. Jadi kita nggak boleh egois, pikirin diri kita sendiri. Kadang-kadang ada orang berpisah terus jadi musuhan gitu loh. Ini bisa dilihat, ini mamanya Caca ada di sini, mamanya Caca ada di sini, gitu tetap ngumpul, silaturahmi. Alih-alih ingin menunjukkan sisi positif dari rival, mantan istri yang tetap harmonis, tindakan Yuni malah dinilai netizen salah kaprah. Karena kasus perceraian Kade dan Anang tetaplah berbeda. Sebaliknya, banyak pihak yang mengatakan apa yang ditunjukkan Yuni lewat Henry dan Afni seharusnya dilakukan Kade dan Raul yang bisa langsung berkunjung ke Istana Cinere guna mendinginkan suasana. Sayangnya, Raul dan Kade malah tidak menempuh jalan itu. Entah terhalang ego atau alasan lain. Yang jelas, jikapun Kade berinisiatif menjenguk Aurel ke kediaman Anang dan Ashanty, di hadapan Deddy, Raul dengan tegas tidak membolehkan Kade berkunjung ke Istana Cinere karena sudah aturan. Miminya datang ke sana boleh nggak? Gini, itu adalah aturan. Itu aturan. Kalau saya selalu menerapkan aturan. Kalau miminya melarang datang, itu salah. Tapi kalau miminya welcome untuk datang, 1 kali 24 jam, kapan saja, silakan. Kalau datang ke sana, pipinya kan sudah ada nyonya. Orang tua adalah selalu orang tua. Tidak ada namanya bekas orang tua. Tidak ada bekas orang tua. Akan selalu. Ada adalah bekas istri, tapi bekas anak tuh. Hubungan Aurel Azriel dengan Kade pun semakin membeku. Mungkinkah karena alasan itu Aurel tak ngoyo meminta restu Kade? Benarkah cukup hanya mewakilkan lewat Ashanty? Lantaran Aurel sudah cukup mendapatkan restu dari ayahnya Anang Hermansyah. Kamu dititipin, gua titip ini ya tak ya. Lu jagain ya? Itu sama. Kalau puasa tuh kita benar-benar makannya cuma mie instan. Perkara itu nanti jalannya gimana Allah bersama kamu.
Di tengah ramainya rencana nikah bersamaan dengan sengitnya hubungan Aurel dan Kade, publik juga bertanya-tanya, sudahkah Aurel mendapat restu dari Lenggo Geni Faruk, ibu kandung Atta yang karib disapa Umi? Pasalnya, beberapa waktu lalu Umi terkesan tak tahu rencana nikah putranya. Bahkan sempat santer diisukan tak setuju putranya menikah dengan Aurel, lantaran punya trah dengan Kade yang berlumur kabar kontroversial. Bang Atta sering collab sama Kak Aurel, Umi tahu. Nah cuma Umi itu kan sibuk banget nih, banyak kerjaan. Ini lagi mantau pengiriman, memastikan buku itu nyampe selamat, pendistribusian buku juga mesti cepet. Jadi Umi tuh, ya taunya tuh ya mereka collab gitu loh. Siap. Nah siap apa? Udah siap 100%. Hah? Udah siap 100%. Terus hah? Udah setuju pengen ngomong ke. Ini nggak tahu beneran. Kesibukan Umi sebagai selebgram juga sebagai penulis yang biasa keliling dunia memang kerap jadi alasan mengapa ia sempat kaget soal rencana nikah putranya dengan Aurel. Terlebih di beberapa kali kesempatan, ibu kandung Atta ini belum terlihat kembali berkunjung ke Istana Cinere, kecuali beberapa bulan lalu saat grebek rumah Anang Ashanty bersama Gen Halilintar. Tapi secara tersirat, Umi sudah merasa nyaman dengan keluarga Anang. Pokoknya sambutannya sangat baik. Bahkan Om Anang tuh suruh kita ngeliat semua orang, suruh lihat ke atas, suruh lihat jangan dikunjungi. Aduh berantakan. Jadi nggak pernah Om Anang mesti lihat di atas. Pokoknya ini semangat banget gitu. Dan itu terjadi sebelum Bang Atta ke sono. Jadi kita duluan yang ke sono. Keluarga kita udah ketemu duluan sebelum Attanya collab sama Aurel. Bahkan melalui vlog keluarga Gen Halilintar, Umi maupun ayah Atta tampaknya sudah memberikan sinyal restu untuk Aurel. Namun dengan syarat, seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Cantik kan? Jadi Nabi menyimpulkan seorang wanita itu, seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama tadi? Hartanya. Dihafalkan. Yang kedua? Kecantikannya. Agama. Keturunannya. Anak orang kaya. Iya benar. Kaya. Yang ketiga? Cantikannya. Parasnya. Ya, baru ketiga parasnya, kecantikannya kata Nabi. Kata Nabi kecantikannya. Yang keempat? Agama. Apa kata Nabi di ujungnya? Maka hendaklah kamu, baru kata dari Nabi, maka hendaklah kamu mengutamakan yang beragama. Niscaya kamu bahagia. Kalau Atta serius, kalau Atta udah ketemu orang yang cocok, segerain aja nikah daripada terjadi hal-hal yang menimbulkan fitnah. Aku sih doain. Gini. Kalau menurut aku doain yang terbaik. Pokoknya aku doa yang terbaik aja lah, pokoknya berharap yang terbaik. Iya karena aku Karena kalau udah jodoh itu pasti gak kemana-mana. Nanti ntar pas udah nikah nggak kemana-mana mereka. Di rumah. ya, restu Umi bergantung kapan Atta memboyong ibu kandungnya untuk meminang Aurel. Tapi meski belum resmi lamaran dihelat, tampaknya presenter kondang seperti Robby Purba sudah jauh-jauh hari menawarkan diri untuk menjadi MC di hari bahagia Aurel Atta kelak. Dari awal sama Bang Atta. Jadi ketika Umi udah melihat gelagat-gelagat, orang udah ngomong-ngomong, walaupun Bang Attanya nggak ngomong apa-apa, Umi udah bilang, "Nah, itu kamu serius. Kalau emang kamu udah rasa cocok, udah ketemu pasangan yang cocok, nikah aja nak, nggak usah lama-lamakan lagi." Jika panah asmara sudah tertancap, suratan takdir tak bisa dielak. Toh, sebelum tanggal menikah ditetapkan, masih ada waktu untuk Kade dan Aurel mencairkan suasana yang membeku. Sebab bagaimanapun, hari bahagia Aurel di pesta nikah kelak tak layak jika dilumuri syakwa sangka yang berujung prahara. Apalagi cuma terkendala ego dan gengsi. Harus ada yang mau mengalah. Sebab untuk tujuan baik tak perlu terlalu dibebani keluh kesah. Lupakan masa lalu, hari depan yang bahagia itu yang lebih utama. Semoga. Itu yang makanya Umi pesan sama Bang Atta, "Nah, usia kamu udah segini, fitnah banyak, ya segerakan aja kalau kamu udah ketemu orang yang cocok, nikahlah nak, nikahlah segera."